Banyak turis pada ngerasa kaya pas mereka datang ke Indonesia. Ya lo tau lah kenapa. Gara-gara rupiah sekarang udah nyentuh 17-18 ribu bre. Belakangan ini banyak banget video dari konten kreator Malaysia atau dari konten kreator dalam negeri. Mereka ngebahas soal Indonesia yang kelihatan murah di mata turis mancanegara. Mereka datang ke Bali, ke Jakarta, ke Bandung. Nah tapi game changernya itu di sini. Selain mereka datang buat nikmatin wisata alam, mereka juga belanja bre. Dari banyaknya video yang beredar, ada manfaat juga yang emang menguntungkan buat kita-kita. Banyak juga yang bilang kalau turis yang datang ke Indonesia ini, terutama Malaysia, mereka banyak banget beli barang-barang lokal. Contohnya kayak parfum, batik, fashion lokal, kulineran, dan gak lupa juga oleh-oleh mereka pasti beli. Tapi lo pada tahu nggak sih apa yang bikin beda kalau ngebandingin mereka borong produk impor di Indonesia sama mereka ngeborong produk lokal buatan kita sendiri? Kalau mereka borong barang-barang impor yang ada di Indonesia, misalnya kayak sepatu, barang fashion, atau yang lainnya, itu duitnya pasti balik lagi keluar kan? Beda cerita nih, kalau misalnya mereka beli barang lokal, duitnya itu bisa diputerin. Entah ke pengrajin batiknya, entah ke orang yang punya warung kulinernya, atau bisa juga ke petani bahan bakunya. Nah, itu juga alasan gimana UMKM semua pada bisa bertahan. Selain dari sektor yang gue sebutin tadi, logikanya mereka datang kemari itu pasti pada bawa koper dong. Gak mungkin dong pas mereka sampai di Indonesia, mereka belanja lewat online. Nah di sini, sektor perhotelan, transportasi, UMKM, atau sektor pembelanjaan di bidang pariwisata, itu dapat untungnya juga bre. Dari situ, kita bisa mikir dong, kalau perputaran uang yang terjadi di dalam negeri ini, itu beneran kejadian bre. Contohnya, kayak mereka bayar hotel, terus ke mall, mereka sewa taksi. Nah, di mall juga pasti ada aja produk lokal yang mereka beli. Udah pasti, dari semua kejadian itu, yang dapat untung bukan cuma orang konglomerat dong. UMKM kaki lima itu juga bisa dapat kok untungnya. Belum lagi kalau turisnya konten kreator atau food vlogger dah. Mereka ngeliput makanan yang dijual terus viral di TikTok. Di situ juga mereka bisa dapat untung kan. Beda tuh ceritanya kalau duitnya nggak ke bawah. Rakyat biasa juga nggak bisa ngerasain bre. Tapi di sini gue juga mau fair dah. Di satu sisi kita sebagai rakyat malah kagak ngerasain murahnya men. Soal itu mah gue juga nggak bisa tutup mata. Kita ngerasa barang impor naik, harga sembako juga naik, biaya hidup kita juga makin berat. Tapi kemarin tuh gue ada lihat salah satu video konten kreator. Jadi konten kreator ini asal Malaysia. Dia lagi ngisi BBM di Indonesia dan dia bilang harga BBM di Indonesia itu tergolong paling stabil. Gue bilang stabil ya, bukan murah bre. Tapi di samping itu, soal melemahnya rupiah, mending kita berjuang sambil berdoa yang terbaik dah buat negara kita ini. Nah, kesimpulan yang bisa gue petik adalah melemahnya rupiah ini juga sebenarnya bisa jadi peluang buat negara kita. Kayak yang tadi gue omongin aja, turis pada liburan kemari, belanja kemari, bahkan karena nilai tukarnya yang lemah, mereka juga bisa stay lama dan berpotensi nguntungin sektor pariwisata sama UMKM kecil bro. Tapi, lo juga nggak salah kok kalau misalnya ngeluh masalah rupiah yang semakin lemah. Gue juga ngerasain soalnya. Tapi kita harus berharap sama pemerintah semoga melakukan yang terbaik. Dan kita juga sebagai diri sendiri harus bisa memanage keuangan kita di era yang sulit ini. Ini Nusantara Project, bangga tanpa benci untuk Indonesia.